udah ketok palu. Jadi berarti ini adalah informasi perdana dong di tempat Perdana aku. banget, perdana banget. Di perempuan Spesial punya udah, cerita. spesial untuk perempuan punya Iya, cerita. Hai, senang sekali Indy Barens, pakai Y ya. Indy Barens bisa hadir di tayangan perdana di Perempuan Punya Cerita. Jadi disinilah tayangan perdana di YouTube ini, di mana menjadi sebuah tempat kalau perempuan-perempuan daripada gibah, mendingan di sini di YouTube channelnya Perempuan Punya Cerita. Seperti kalau kita lihat dari judulnya aja, Perempuan Punya Cerita, nggak cuma perempuan punya derita, tapi perempuan punya cerita. Nah, senang sekali bahwa disinilah saatnya kita bisa sama-sama. Terus juga kita bisa bakal bahas semua isu-isu yang menyangkut tentang Nah, ya kan. Jadi perempuan tuh nggak cuman hidupnya ada derita mulu. Nah, disinilah kita bisa mendengarkan cerita dan menjadi berita buat semua teman-teman di sana. Dan di tayangan perdana kali ini baru kedatangan tamu yang sekarang lagi hits. Lagi orang-orang selalu nganggapnya ini kayak jadi public enemy. Masa sih ada Mbak Puput? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dikasih tepuk tangan boleh lo, sepi banget. Gila lo mau datang semua tuh pada pengen, ih lihat deh di layar itu gue kayak punya insang ya. Awas tuh ada komentar, Tendi lu gendut banget. Bodoh amat, biarin. Ini bajunya ya. Iya, asisten gue nih yang namanya Karen yang milihin. Gimana kabarnya kok? Baik, dari baik. tadi pas aku melihat dirimu masuk pintu set, kalau dikasih slow mo ya gini. Muka lo tuh berseri banget. Apa yang membuat kayaknya seger banget sekarang ini? Plong, lega. Pelong karena apa? Kebetulan hari ini juga tadi baru di Hari ini nih, ya, di hari Senin tanggal 11 April pada saat kita syuting ini. Lawyer aku barusan WhatsApp kasih tahu kalau sidang udah selesai, udah ketok palu. Jadi hak asuh udah jatuh ke tangan aku, ya udah alhamdulillah, bersyukur. Resmi? Amin, resmi aku ya menyandang sebagai puput yang titik. Sesungguhnya. Jadi proses perceraian yang kemarin lagi dilakukan, Iya. hari ini ketok palu, Hari ini ketok sudah palu. resmi bercerai. Bercerai. Maaf, bukan ini Baris ikut senang, bukan. Cuman kan kalau ada perempuan, seorang istri yang sampai menggugat cerai suami, itu kan menjadi sebuah derita juga ya. Nah disinilah seorang Puput mau bercerita sejauh mana apa sih yang, ya memang kita kalau hidup kan nggak usah mundur ya Mbak Puput ya, tapi kan hidup kita itu kan penuh dengan rumpi ya, pengen tahu aja gitu urusan orang. Dalam arti kata bukan cuma rumpi, tapi siapa tahu perjalanan ceritanya Mbak Puput bisa jadi apa ya, melihat atau merubah pandangan orang tentang Mbak Puput yang beginilah. Bahkan udah punya sebuah julukan baru, public enemy orang-orang lah gitu. Nah kan kayaknya adem-adem damai-damai aja sama Pak Dodi pujaanmu. Menikah dari 2016 kan? Harus berakhir di 2022, tanggal hari ini tanggal 11 April. Menggugat cerai dari kapan? Dari tanggal berapa kemarin ya? April Tahun 2022 juga. Tapi sebetulnya ya konflik udah lama sih Kak. Kok kayaknya adem-adem aja Mbak Puput? Adem aja. Aku nggak mau ya kali harus dikasih lihat ke pemirsa di luar kayaknya sana. kalau di tayangan gitu kan kalian Selalu harus mendampingi tampil gitu berdua, ya. Sebagai istri yang soleha, mendampingi sang suami, kayaknya selalu ada terus gitu. Tahu-tahu kedengaran kabar jedeng menggugat cerai. Jadi sebenarnya udah lama Kak Indi, udah lama. Dari tahun 2018 pun kita udah ada konflik kan. Kemudian ya aku sempat tarik ulur lah. Konflik itu udah mulai dirasakan dari kapan sih sebenarnya? 2018. Di 2018. Baru 2 tahun menikah dong. Iya, betul. Udah mulai ada lah ya. Mungkin kalau dalam rumah tangga pernikahan kan pasti konflik tuh selalu ada aja ya. Nah, cuman udah mulai ada fatal di situ lah. Di 2018. Ya, 2018, tapi aku berusaha perempuan juga ya? Iya, tarik ulur juga. Urusan perempuan ya pasti. Iya, urusan perempuan. Oke, terus. Ya udah. Aku ngelihat Ais masih kecil banget ya. Terus si Mayang juga belum 17 tahun saat itu. Aku juga masih sempat berpikir nanti kalau aku tinggal gimana nasib mereka, nasib Mayang, nasib dedinya juga gitu. Masih sempat berpikir untuk itu. Ya udah aku tahan-tahan. Terus kemudian bisa saling memaafkan, bisa saling mencoba untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki lagi. Ya udah sampai berjalannya waktu di 2 bulan sebelum
kejadian Vanessa meninggal itu, kita ada ya ketidakcocokan itu muncul lagi gitu. Ya udah sampai akhirnya aku memutuskan untuk cooling down dan aku memilih untuk tinggal dengan anak aku sendiri gitu. Itu di tahun 2000? Kemarin 2021. 2021 itu. Iya. Jadi udah mulai pisah tuh sebenarnya dari tahun 2021 ya, Mbak. Oh, jadi yang aku pikir yang kayaknya tampak nggak ada apa-apa, ternyata tuh udah ada apa-apa dari tahun Sebelumnya, 2018. Iya. Kenapa sih finansial atau ada orang lain? Kalau atau 2018 ya kalau finansial kan dari awal menikah sampai hari ini ibaratnya itu memang aku nggak pernah mau ngebahas sih sebetulnya karena aku udah terbiasa kerja keras sendiri, terus aku udah terbiasa mengcover semua kebutuhan rumah tangga gitu. sebentar. Tunggu. Sebentar. Ya Bisa lebih kan? enak duduknya. Pengen dengar Biar ceritanya. gerumpinya makin hot gitu. Jadi dari Mbak Puput menikah sama Dodi dari 2016 pun semua biaya dari Mbak Puput. Iya, pokoknya aku banyak aku yang mengcover lah. Sampai terakhir nih, sampai ini. titik terakhir. Iya. Jadi anak-anak sekolah, biaya hidup hari-hari, itu dari Mbak Puput. Aku. Cinta banget berarti ya. Iya, makanya aku dan aku memilih untuk menikah juga aku melakukan dengan sadarnya gitu. Jadi aku nggak ada kekecewaan itu gitu. Oke. Jadi di sini untuk masalah perceraian tuh faktor utamanya bukan finansial ya, karena aku udah terbiasa gitu. Faktor utamanya ya itulah aku lebih memilih untuk menyelamatkan batin anak aku dan batin aku sendiri. Iya. Cuma kan namanya perempuan mencoba untuk bertahan tetap aja sampai ada ujungnya ya, sampai ada batasnya. Terus apa dong yang sampai membuat ini udah nggak tahan lagi nih, mesti diberesin nih, nggak bisa dipertahankan pernikahan ini? Anak, batin anak. Kenapa memang? Aku menyelamatkan batin anak Cika ya. sama Ais. Cika dan Ais lah tentunya ya. Kenapa memangnya, Mbak? Ya kalau untuk Cika kan ya memang ada jadi ketika emosi kan memang kadang ya yang sering terjadi bahasanya yang tidak seharusnya diucapkan ya. Misalnya? Ya mungkin kalimat Kayak kebun gimana binatangnya keluar lah sama serius? anak aku Ke sendiri anak-anak? gitu. Iya, ya bukan hanya anak aku sendiri, bukan hanya untuk Cika, untuk Mayang pun seperti itu gitu. Oh, jadi perlakuan dan ucapan kasar itu udah jadi hari-hari ya? Iya, ketika dia emosi, ketika si anak itu ada melanggar gitu ya udah langsung naik dia, dan bahasa itu yang mungkin bikin batin anak aku tuh ini banget ya, kena Berarti banget anak-anak gitu. udah bisa dibilang air mata udah bukan Iya. hal yang nggak biasa ya, malah mungkin udah sering kali kalau Di lagi marah. waktu awal sih Cika memang nangis waktu awal kejadian itu kan, nangis dan dia ngomong, kamu kenapa? Aku tanya, kamu kenapa? Itu ada apa? Dia nggak mau jawab. Dan aku lihat muka Dedinya tuh asem gitu kan. Akhirnya aku ajak keluar aja makan di luar. Aku ayo naik mobil bareng mama, kita makan di luar berdua. Aku tanya dari hati ke hati, dia nangis segejer-gejernya itu. Memang kenapa, kamu melakukan salah apa? Jadi didikan anak-anak harus mandiri, maksudnya harus melakukan tugas gitu. Di rumah menjaga kebersihan apa segala macem gitu. Itu semua udah dilakukan. Jika ada eskul waktu itu, sekolah pulang telat yang harusnya jam 2 itu jam 3. Pulang mungkin anak capek kan, udah langsung dia terbiasa, maksudnya udah ada Dedi nih, aku harus bebenah, harus beres-beres. Satu yang dia lupa, belum ngiket sampah waktu itu udah langsung keluar Kasar tuh kata-kata. kasar banget sampai Ya ampun. Kayaknya baik-baik aja cara bicaranya. Ya kalau lagi sehari-hari gini ya baik, dan Apalagi kalau berhadapan dengan media ya pasti akan jadi baik kata-katanya pasti ya. itu udah pasti. Ya ampun, Mbak, mungkin nggak cuma 1 atau 2 hal yang membuat jadi alasan ingin bercerai dari Dodi ya gitu. Nah, cuman untuk pengajuan atau keinginan mau cerai saat itu disampaikan langsung sama Dodi? Aku sampaikan. Katanya nggak mau tadinya? Tadinya memang nggak mau, meminta untuk ayolah aku janji deh, biasa kan janji aku, ya kamu tahu sendiri yang keluar dari mulut Dedi itu kan nggak dari hati. Ketika Dedi lagi marah ya kamu udah tahu seperti ini udah kebiasaan, dan ada kalimat-kalimat lagi yang bikin aku aduh kayaknya
aku udah lelah banget deh, aku nggak mau kayak harga diri aku nggak ada banget gitu sebagai seorang istri. Terus kemudian lihat anak-anak lihat dikasarin. anak-anak itu udahlah cukup gitu. Mungkin kalau aku sendiri aku masih bisa terima ya, Kak. Aku udah tua ibaratnya. Udahlah masa bodoh biarin aja, biarkan batin aku aja yang berkorban asal jangan anak-anak. Kalau ini kan udah kelewatan sih. Mbak Puput waktu mengenal sosok Dodi dulu kayak sekarang ini nggak sih? Udah tahu belum perangainya, kelakuannya, sifat-sifatnya dan lain sebagainya kayak gini? Yang separah ini ya enggak lah. Yang awalnya ya yang aku tahu sama Dedi memang penyayang kan. Sebetulnya basicnya memang penyayang. Basicnya penyayang banget sama anak-anak pun care gitu. Tapi mungkin sifat dan karakternya seorang Dedi yang nggak srek dengan aku gitu loh. Mungkin dari cara mendidik anak yang terlalu overprotective apa gimana gitu ya. Maksudnya tapi nggak usah pakai kasar dong kata-katanya. iya, itu sebenarnya baik, tujuannya baik untuk kedisiplinan apa segala macam itu baik. Tapi jangan kelewatan, jangan over gitu, apalagi sampai keluar kalimat-kalimat kasar ke anak gitu. 2016 menikah, 2018 udah mulai kesel karena ada hal-hal yang kalau 2018 kasusnya nggak seperti ini. Kasusnya beda lagi. Ada WC fatal ya, lah, ada ibaratnya. cewek, iya kan. Mungkin netizen atau pemirsa juga udah tahu kali cerita seputar itu. Nggak tahu deh, aku lupa. Sabar Bu. Tapi kok bertahan, berarti mungkin Pak Dodi endul. Sayang, Mbak Dodi itu sayang banget sampai nggak mau cerai kan memang sayang. Iya, Kan? Cuman finansial Mbak Puput semuanya. Anak-anak sering dikasarin, masuk kalau bukan dikasarin kasar perilaku ya, tapi mungkin ucapan ya gitu. Sampai menyakiti batin anak-anak, itu kan juga udah nyesek ya. Terus sampai bertahan, mungkin kalau nggak endul nggak mungkin Anda bertahan kan? endul apanya nih? Ya hubungan pernikahannya Bu, Ibu gimana sih? Ya aku berpikir gini loh, ini maksudnya aku biar jangan sampai kawin cerai kan nggak enak sih sebenarnya kan, kita harus adaptasi lagi gitu. Aku mencoba, jadi gini, intinya kalau hanya batin aku aja nih, it's okay, nggak masalah. Aku udah paham, udah tahu. Tapi jangan bawa-bawa anak-anak gitu. Aku nggak mau. Mbak, kan Mbak Puput pasti banjir tawaran untuk interview, undangan untuk ngebahas soal ini itu. Ada ketakutan nggak sih untuk hal-hal yang ini yang perlu diceritain mana yang enggak? Atau Mbak Puput pengen datang kayak aku berterima kasih mau datang ke sini ya, sampai pengen bercerita soal masalah dapur di rumah itu, apa sih tujuan keinginannya Mbak Puput? Aku hanya pengen, maksudnya gini, kan banyak banget netizen di luar sana yang memfitnahkan sampai uang asuransinya habis ya, jadi udah nggak ada ya, mesin ATM-nya udah meninggal ya, uang asuransinya habis, jadi udah nggak ada uang, jadi ditinggal Bapak itu. Ya aku harus klarifikasi kalau aku nggak ngebela diri di sini, nggak menyampaikan ke masyarakat. Masyarakat bakal menilai aku jelek, sementara seorang Dedi nggak pernah dari aku difitnah orang tentang aku, masa lalu aku yang katanya dulu di Alexis itu parah banget dan nggak ada yang ngebela di sini. Sampai aku ngobrol sama lawyer, Bu. Demi Allah, Kak ini aku aja makanya, aduh, aku tuh kalau udah bahas nih, aku langsung maju kan, aku kesel gitu, gitu, gemes banget. Di sini tempatnya Ibu harus cerita. Oke. Saatnya perempuan bicara di sini. Sabar, ya benar-benar. Aku kesel banget. Bisa ngobrol. Aku maunya tuh, maksudnya gini loh. Aku sampai ngomong sama lawyer kan, salah satu lawyer yang udah lawyer aku sama Dedi lah. Aku sampai ngobrol gitu. Bang, tolong dong Bang klarifikasi ini aku harus gimana? Ada nggak delik hukumnya? Kalau ada delik hukumnya, ayo kita gerak. Aku nggak mau lah, ini udah penghinaan banget walaupun tidak, kan udah dibolak-balik kita udah meetingin berkali-kali. Sampai aku tuh udah 2 kali tuh datang ke Polda. Mental untuk ini melaporkan usut ini yang fitnah aku segala macam, sampai foto aku tuh di crop gitu. Itu bukan fotomu? Bukan, kayak ini bukan. Aku sempat lihat bukan mau urusan orang. Kelihatan nggak sih kalau itu editan apa enggak? Ibu bagus di situ. Makanya body aku slim kan, iya kali aku pakai baju kayak gitu. Tapi orang ada-ada aja ya. Allah, Emang ketemu di mana sih sebenarnya sama Dodi? Aku ketemu sama Dedi itu di salah satu. Dedi apa Dodi sih namanya? Aku manggilnya Dedi, papa gitu loh. Anak-anak manggilnya tuh Dedi. Kan sekarang udah jadi teman. Kalau di luar masih tetap manggil Dedi nggak?
manggilnya Dedi sih, masih Dedi aja. Iya. Udah kulino kalau orang Udah Jawa biasa, ngomong, ya, udah biasa. oke. Yaudah, it's okay, nggak Jadi masalah. ketemu pertama kali tuh di mana? Di ini, jadi dulu si Cika kan memang hobi entertain dari dulu, suka fashion show, suka apa segala macam, kostum-kostumnya aja dari kecil, dari TK ada semua tuh, yang batik pesta, yang apa segala macam. Aku suka desain, minta dijahitin kayak gitu. Terus ya udah, aku lebih jalan waktu itu jalan ke salah satu mall. Ada event tuh di situ. Aku jalan sama Cika, mah ada event tuh, lomba fashion show sama acting, presenter apa segala macem. Mau daftar, ya udah daftarlah ceritanya. Ketemu sama pertama kali orang yang aku ketemu dan pertama kali aku punya temen, ya si Tante Irma ini yang sekarang jadi manajernya Cika. Aku kenal dia udah lama banget, udah dari semenjak aku hijrah ke Jakarta. Terus ceritanya ikutlah lomba itu, Cika Cika juara 1 waktu itu. Juara 1 untuk acting, presenter, ada bakat berarti nyanyi, modeling, ceritanya itu fashion show gitu. Juara 1. After itu dipanggil lah sama ownernya yang punya manajemen itu, ceritanya dipanggil, ditelepon, Bunda bisa ke kantor nggak, gini. Oke, kapan? Besok jam sekian aku datang ke sana. Kita ngobrol-ngobrol enak. Dia minta bisa nggak kalau Cika aktingnya di sini aku lihat bagus, mau nggak kalau main FTV apa segala macem, nanti ada kok yang ngajak ketemu untuk casting apa segala macam gitu. Ya aku kan nggak begitu tahu kan pada saat itu. Oh ya udah, gimana baiknya lah sama Tante Irma itu diarahin apa segala macam. Oleh owner itu dikenalin, nanti aku kenalin sama Dedinya Vanessa. Dan aku dari dulu itu kan nggak pernah nonton TV kayak Indi. Aku tuh nggak tahu Vanessa yang mana. Aku nggak ngerti, tahu aku ya. Tapi mungkin anak Barens sudah tahu kan? Tahu dari kecil. Aku suka nonton apa sih acaranya itu? Ceriwis. Ceriwis tuh. Aku suka banget. Banyak itu juga nonton program lain di saat itu, Bu. Bukan itu doang, Bu. Lanjut. Udah kan dikenalin lah itu ceritanya sama ownernya yang punya manajemen itu, sama Dedi. Oh ini yang namanya di situ Vanessa. Langsung cenat-cenut ya, Bu? Ya enggak sih, aku kan orangnya lebih sering ngobrol gitu kan. Terus jago nih speaknya si Pak Dodi nih mungkin saat itu. Dia ya lebih kecurhat lah. Aku tuh punya anak seusia Cika, nggak jauh beda gitu. Namanya Mayang, adiknya Vanessa gitu. Aku sama sekali nggak tahu Vanessa, ternyata Vanessa Angel itulah 1 bulan apa hampir 2 bulan gitu. Si Cika ngomong, Mama kan sering nanya Vanessa yang mana. Ini itu ada tuh lagi main film, aku lihat yang ini. Jadi pertemuan tuh sebetulnya nggak sengaja ya dalam sebuah event itu ya. Ketemuan akhirnya jadi intens, nyangkut, menikah lah 2016. Ya udah sering jalan bareng aja, casting apa segala macam, terus ajak dong anaknya si Mayang. Udah ngajak Mayang, si Cika besok minta ke Dufan. Ya udah ayo. Ternyata main kora-kora deh. Iya. Ya dia memang kesibukannya cuma di situ doang pada saat itu. Dan itu masih freelance sih di situ. Maksudnya kalau ada talent, si orang ownernya minta tolong bantuan untuk casting ya sama dia gitu. Sampai akhirnya diputuskan, ini kalau kita mau flashback dikit ya gitu. Sampai akhirnya diputuskan Mbak Puput mau menikah nih sama Dodi Dedi ya, sama Dedi Dodi ya, sama Dodi. Terus udah tahu belum dari awal pada saat mau menikah itu bahwa semua yang akan rodanya tuh ada di Mbak Puput, finansial dan sebagainya, itu udah tahu. Udah tahu, aku udah. Nih perempuan tuh kalau udah cinta, kalau udah kepatil kayak gitu ya. Bucin apa gimana ya orangnya. Kata-kata anak aku tuh bucin. Oh, Mama sih bucin kata si Cika. Budak cinta ya. Ya gimana dong? Ya udah aku udah aku udah memutuskan, ya aku kan gini Candy. Mungkin ini salah satu wujud doa aku juga sih. Jadi ketika ketok palu dulu, aku kan menikah sama Dedi yang udah kedua kali kan. Iya. Makanya udah ada Cika kan. Iya. Jadi ketika aku udah ketok palu, kakak aku, keluarga aku tuh ngomong gini, kita nggak mau lihat kamu itu sendiri lama-lama. Dan apalagi kamu jauh dari keluarga. Jadi keluarga tuh udah di kampung semua, yang suka melanglang buana gitu tuh aku gitu. Ya udah oke, cuman dengan catatan 2. Kalau Tuhan masih mau ngasih jodoh aku, 1 aku nggak mau dijodohin. Kedua, aku mau event itu duda ini yang cerai ditinggal mati, nggak cerai hidup. Aku bilang gitu.
Nah mungkin itu kali doa aku dikabulkan pada saat itu kan. Bernazar sih, Iya, jadi makanya akhirnya itu dapat Pak Dodi yaudah, deh. aku melihatnya oke, dia single parent 12 tahun ya. Oh luar biasa berarti pikir. Kagum saat itu. Iya, aku terenyuh, aku ya dengan ditinggal istrinya meninggalkan bayi, terus apa namanya anaknya yang pertama kabur dari rumah, versi dari dia seperti ini seperti ini. Aku semakin tertantang nih. Ini orang sebenarnya gimana sih? Kok sampai ada anak pergi dari rumah itu ada apa? Aku tampung lah versi dari seorang Dedi, versi dari keluarganya, dari ibu bapaknya yang satu rumah saat itu, dari kakak-kakaknya. Ending terakhir aku minta ketemu sama Vanessa. Aku komunikasi sendiri karena kalau aku izin sama Dedi nggak bakalan diizinin. Iya. Aku diem-diem tuh, aku ngajak Mayang sama Cika, ketemulah di salah satu mall, kita makan, ngobrol. Dengan Vanessa. Aku tampung semuanya tuh, apa obrolannya waktu itu? Ya lebih ke Kak, Mama tuh, Tante saat itu Vanessa manggil aku masih Tante. Tante itu ini loh, bingung juga, maksudnya kenapa? Ya mungkin ya garis besarnya sebetulnya Tante udah dapet nih kenapa kakak bisa memutuskan untuk pergi dari rumah gitu. Ya Eca udah mulai ngobrol dari hati ke hati, aku udah bisa menyentuh jiwanya kan. Oh oke, ini anak sebetulnya baik banget. Ini anak tuh ya sewajarnya anak sih sebetulnya. Cuman karena dia mungkin nggak kuat dengan aturan-aturan tekanan yang dibuat dirinya. Nah, jadi pada saat itu tadi sudah cerita sedikit flashback seputar pertemuan dengan Dodi itu sampai akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai dan akhirnya di hari ini ketok palu. Berarti ini adalah informasi perdana dong di tempat aku. Perdana banget. Di spesial udah cerita. Spesial untuk perempuan punya cerita. Iya, perempuan punya cerita. Aku bersorak bukan karena senang ada yang bercerai, bukan. Cuman kalau perempuan sudah memutuskan dan akhirnya apa yang diputuskan itu adalah pasti yang terbaik untuk ke depan. Iya, betul. Dan ternyata berhasil untuk mendapatkan apa yang diharapkan, ya kita turut senang ya gitu. Nah, tapi apakah Mbak Puput yakin bahwa dengan keputusan ini memang terbaik buat Mbak Puput dan buat kedepannya nanti? Bismillah buat yang anak-anak. terbaik. Merasa gagal jadi orang tua nggak sih dengan keputusan bercerai ini? Pengertian gagal menjadi orang tua maksudnya anak-anak jadi lihat lagi, anak tahu lagi. Betul. Kayak Cika kan berarti mengalami lagi kejadian yang kedua untuk keluarga yang nggak bisa dipertahankan. Dan Aisyah berarti kan adiknya Cika. Nah itu gimana? Itu udah pasti ya Kak, udah pasti aku merasa, aduh aku nggak bisa nih mempertahankan. Cuman di sisi lain aku berpikir ini yang terbaik. Ya anak-anak pun udah tahu, udah paham, termasuk Cika kan, sampai Cika memberikan statement, kalau Mama sampai kembali lagi sama Dedi, aku yang memilih mundur. Oh gitu? Ya, maksudnya aku nggak mau di-entertain, aku mau meninggalkan, aku mau fokus total di pendidikan saja, dan aku mau pulang ke Pemalang, dan jangan harap Mama bisa ketemu aku di Jakarta atau di kalau balik lagi pulang lagi sama Dedi. Dedi Dodi. Ya. Aku tahu batin Mama kok sebetulnya. Gitu. Berarti sebetulnya anak-anak juga udah bisa ngerasain hal yang sama dong? Banget, makanya aku nggak apa namanya, aku nggak begitu menceritakan detail ya karena anak-anak udah tahu gitu, anak-anak udah paham. Jadi kalaupun misalnya secara singkat Mbak Puput mengambil keputusan mau bercerai waktu itu udah disampaikan dulu ke anak-anak? Yang pada saat apa nih? 2018 dulu? Terakhir ini? Yang terakhir ini? Aku udah ngobrol ke anak-anak dulu, ke Kak Mayang, ke Kak Cika, aku udah ngobrol semuanya. Ya anak-anak yang terbaik aja sih untuk Mama gitu. Tapi kalau Cika kan tahu banget, Mayang pun paham banget. Cuman bisa nggak sih? Ya ada lah kalau masih misalkan bisa diobrolin lagi, udah diobrolin. Kita pengen menjadi keluarga yang utuh, yang seperti biasanya. Maafin Dedi aja begini-begini. Cuman ini udah keputusan bulat Mama. Sedih nggak sih bercerai lagi akhirnya? Ya udah pasti sedih lah Kak, udah pasti kan. Apa yang disedihin? Ya kalau aku ternyata mengorbankan, itu yang dicari. Ya gimana ya, aku nggak bisa apa ya. Di sisi lain begini, pernikahan ini tuh agak berbeda ya karena satu dari Dedi sendiri ada anak dan anak ini tuh udah deket banget sama aku. Gitu. Ya aku tahu batin dia sebetulnya, ayo dong Ma, maksudnya kita bicarain lagi bisa nggak sih gitu.
itu yang bikin aku sedih gitu loh. Cuman aku yakin 1000% kakak tuh udah gede, udah dewasa. Dia udah dewasa banget, udah 18 tahun mau 19 tahun kan ini. Dia tahu, dia paham lah. Paham banget dia. Ya sedihnya aku di situ sih untuk bahas anak-anak aja. Maksudnya lebih sedihnya bukan kepada tidak bertahan dengan Dodi, enggak, tapi lebih sedihnya kepada ke anak-anak karena ditambah saat ini Cika sama Mayang udah nggak bisa komunikasi. Kenapa? Ya memang maunya Dedi seperti itu. Diblokir. Gitu. Astaga. Pernah nanya nggak tujuannya kenapa untuk ngeblokir nomor anak-anak? Bilangnya sih karena kecewa. Itu versinya dari Kamayang. Cuman aku yakin sih di balik Kamayang ada orang lah yang meminta untuk seperti ini dan aku tahu banget siapa orangnya. Oke. Menyesali nggak dengan kejadian yang udah terjadi kemarin-kemarin ini? Aku nggak pernah menyesali sebab aku semua ini selama ini menjalani menjalani semua ini tuh dengan sadarnya. Nggak ada yang perlu aku sesali. Yang ada aku harus semangat, harus lebih lagi semangat lagi. Iya pasti ya, semua juga inginnya demikian. Mbak, tadi kan Mbak sempat bilang gemes sama netizen yang selalu akhirnya menganggap Mbak Puput ini selalu nggak pernah ada yang nilai baiknya. Tapi alhamdulillah loh, kenapa, sekarang Bu? ada, sekarang mah banyak yang semua akhirnya melihat. Karena mungkin soalnya gini loh Mbak Puput, tadinya ini kan ketok palu baru kita dengar hari ini ya, istilahnya gitu. Kita tuh semua kita mikirnya gini, kita tuh nggak termasuk aku ya. aku bukan mau pengen tahu, cuman pengen jelas aja. Orang mikirnya gini, alah Puput gue cerai paling gue cari sensasi, pengen punya panggung gitu. Settingan lo gitu. Ini kata orang bukan kata aku. Sabar Bu, ya itu tarik gimana? nafas. Iya. Ini nggak ada settingan dan aku nggak perlu panggung, aku cukup ya ada pekerjaan yang lain kan, nggak perlu panggung-panggung banget lah. Ini bukan settingan, ini real terjadi. Nah, jadi di Perempuan Punya Cerita ini seorang Puput bisa menyampaikan bahwa kalau kemarin-kemarin menggugat cerai dianggap settingan, enggak, ini udah betulan. Karena proses ketok palu tanggal 11 April sudah dinyatakan disetujui oleh pihak pengadilannya. Dan pada saat proses pengadilan itu berjalan pun Dodi nggak pernah datang ya? Itu memang permintaan Mbak Puput? Itu permintaan aku dari awal. Ya aku mau prosesnya cepet aja. Nggak mau diribetin? Nggak mau diribetin. Toh aku juga nggak ada tuntutan apa-apa kok. Harta gono gini gimana? Nggak ada harta gono gini. Karena semua hartamu? Semua aku pun. Iya. Kasih tepuk tangan dong buat Puput. Karena gini, nggak gampang loh seorang perempuan tuh bisa ngambil sebuah keputusan ya. Apalagi keputusan terbesar. Betul. Dan ini bukan sekali pernikahan dijalani. Ini udah yang kedua dan harus gagal lagi. Apa pelajaran terbesar buat seorang Puput dalam menghadapi kehidupan pernikahan? Jangan bucin. Jangan bucin Bu, ini udah korban. Jangan ego, jangan bucin tuh. Jangan bucin ya, pokoknya kita harus lebih kita harus smart realistis lah, ya? Harus lebih realistis lagi, apalagi kalau posisinya seperti aku udah bawa anak juga gitu. Ketika anak aku nggak nyaman dan batinnya sakit ya, aku kita harus menyelamatkan kan. Apa yang dirasa hari ini berarti? Plong, lega. Aku merasa lega banget di Gadis sini. lagi dong Bu hari ini. Gadis lagi. Ya, di Perempuan Punya Cerita nggak cuma sekedar kita tahu derita dari setiap perempuan, tapi disinilah perempuan bisa bercerita banyak. Dan ikut bersyukur dan ikut senang kalau Mbak Puput akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Dan nomor satu mungkin yang bisa disampaikan, perempuan jangan bucin, say. Jadi aja Bu Puput, Bu Indi, Bu Rina, Bu Siska gitu ya. Bu Rini nggak Bu Rini. Bu Indi nggak kan? Nggak bucin. Enggak Bu, enggak. Jangan bucin Bu. Ya. Kegagalan pasti bisa dialami oleh setiap manusia ya. Tapi apa yang tadi disampaikan sama Mbak Puput bahwa sebetulnya ya nomor satu kunci lu jangan bucin-bucin banget deh kalau jatuh cinta, ya kan? Nggak ada yang bisa disesali karena semua sudah terjadi. Ada rencana untuk nanti gue kalau kawin lagi gue pengennya gini, ada nggak rencana gitu? Aku nggak merencanakan apapun untuk berumah tangga ya. Aku lebih fokus untuk masa depan anak-anak. Aku lebih fokus kerja. Karena aku ibu, anak aku 4. Walaupun yang 3 papanya sangat tanggung jawab, tapi aku memikirkan masa depan Aisyah di sini. Yang kalau bukan aku dari dulu tuh merasa kalau bukan aku yang memikirkan Aisyah, aku nggak bakalan bisa ketergantungan sama Dedi karena aku ya even dia ngasih syukur alhamdulillah, nggak pun aku udah siap gitu loh Kak. Karena
kamu kan juga emang dari awal juga support sendiri ya Bu? Iya, aku support sendiri. Iya, ini kan Aisyah sedikit, Aisyah ini kan baru umur 5 tahun ya. Gimana cara ngejelasin ke Aisyah bahwa kalian udah berpisah? Aku ngejelasinnya kayak kemarin kan sempat voice note gitu, terus mama kenapa sih Dedi kok voice note Ais lama balesnya, biasanya nggak lama gitu. Itu sedih loh Kak, sedih banget gak sih? Iya. Sedih banget. Terus aku cuman jelasin Dedi lagi fokus kerja, fokus usaha, biar cepat bisa punya rumah buat Aisyah, aku bilang gitu. Oh, gila maksudnya nggak gampang ya. Dan itu nggak gampang. Ya, ini tisu Bu. Kalau tisu mah aku punya banyak sekotak. Silakan Mbak Puput. Nah, aku kalau bicara anak udah deh. Iya, karena hal yang paling penting kalau soal support finansial terserah deh semampu kita akan coba usahain. Tapi kalau udah nyakitin hati anak-anak selesai, gitu ya Mbak. Ya. Oke. Banyak drama kepura-puraan yang terjadi dalam kehidupan pernikahanmu nggak sih? Banyak, ada lah. Ya jadi, aku harus terlihat di luar itu aku tetap tenang, aku tetap smile, aku tetap ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Iya. Dan aku lelah. Iya. Dan terbayar sudah di hari ini ya Mbak Puput ya. Dan itu juga aku seneng banget tadi aja aku duduk di situ tuh baca dari lawyer aku WA tuh aku sempet nangis juga kan. Di sini tadi aku bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah udah selesai ini gitu. Dan ini akan apa rencana ke depan sama Dodi setelah ada keputusan ini? Sama Dedi? Sama Dodi? Nggak ada. Mau ngomong apa gitu? Iya yang aku harap sih masih tetap ada komunikasi ya, karena ada anak juga. Aku tetap ya perceraian bukan akhir dari segalanya juga kok. Kita cuman di status dan aku pengen tetap menjadi saudara. Aku tetap pengen menjadi ya apa yang bisa kita sharing. Aku pengen menjadi teman aja, pengen jadi sahabat aja. Dong kasih tepuk tangan dong buat Puput. Oke. Jadi ini sekaligus ngeberesin dalam tanda kutip semuanya ya. Jadi kalau ada yang nganggap Puput itu cari sensasi, dia nggak penting sensasi. Puput cari panggung, nggak perlu panggung, dia cuma perlu sofa sama tisu buat cerita. Ya. Terus dan Puput cuma pengen bahagia. Dan bahagia itu bisa didapatkan di hari ini karena semuanya sudah selesai, sudah jadi gadis lagi. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya banyak hal yang baik ya Mbak Puput ya. Amin. Banyak doa buat dirimu, terus ya rezekinya semakin lancar untuk anak-anak. Iya, buat anak-anak, buat masa depan. Tapi yang paling penting sekarang semuanya sudah lega karena kelelahan itu sudah terbayar, di hari ini. Sukses ya Mbak ya. Berkabar terus sama aku ya. Kalau perlu model buat fashion show atau perlu ngangkat berat aku bisa. Ya, baik, senang sekali di episode perdana di Perempuan Punya Cerita kita bisa mendengar cerita dari seorang Puput yang hari ini sudah sangat bahagia dan lelahnya terbayar sudah. Dan jangan lupa juga teman-teman silakan like, share, comment, and subscribe di Visi Seleb ya. Kita perlu komen, kita perlu inputan, dan yang paling penting kita akan mendengarkan banyak cerita dari perempuan-perempuan yang berikutnya di Perempuan Punya Cerita di episode berikutnya. Dadah!